Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih untuk yang telah ingin menyaksikan video kita kali ini. Nah, seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nila Sintana Ramadhani dari nomor absen 2, Rifda Najmi Fadila dari nomor absen 11, Cynthia Mayada Fatku Rohmah dari nomor absen 22, Titan Dea Ragil Aiswara dari nomor absen 24, dan saya Vela Anggun Kurnia dari absen 28. Selanjutnya ada Yunita Rahmadewi dari nomor absen 35. Kami dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 3 akan menjelaskan beberapa hal tentang negara kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya cara negara mengatur dirinya sendiri? Nah, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai dua konsep menarik tentang pemerintahan demokrasi liberal dan pemerintahan demokrasi terpimpin. Yuk cari tahu perbedaannya dengan menyimak video berikut ini. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dimulai dari saya, yaitu Vela Anggun Kurnia. Next. Pengertian. Demokrasi liberal. Pemerintahan demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai liberalisme. Demokrasi liberal merupakan sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada dasarnya, konsep demokrasi ini merupakan model di mana badan legislatif memiliki posisi yang lebih tinggi daripada badan eksekutif. Perdana Menteri memimpin sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dalam demokrasi parlementer dipegang oleh presiden. Demokrasi liberal ini sangat menghargai kebebasan individu dalam berpolitik dan individualisme dengan berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan hak yang sama bagi seluruh rakyat. Artinya, demokrasi liberal adalah sistem yang didasarkan pada hak-hak individu, di mana setiap warga negara dianggap dapat memiliki kekuasaan tanpa memandang suku, agama, atau ras asal individu tersebut. Selanjutnya, sejarah demokrasi liberal. Pemerintahan demokrasi liberal tidak harus mengikuti ideologi politik liberalisme hanya dengan menggunakan istilah liberal dalam sistem demokrasi tersebut. Istilah tersebut pada dasarnya hanya menjadi referensi terhadap fakta bahwa demokrasi liberal modern memiliki kerangka awal yang diciptakan selama para filsuf yang menganjurkan kebebasan selama pada abad pencerahan. Sebab mereka memang menekankan kebebasan individu dari penggunaan wewenang yang sewenang-wenang sebagai hak. Saat ini, terdapat berbagai ideologi politik yang berbeda yang juga mendukung demokrasi liberal. Misalnya, demokrasi Kristen, konservatisme, demokrasi sosial, hingga beberapa bentuk sosialisme. Demokrasi sendiri secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Ini memiliki berbagai bentuk secara historis. Di Athena kuno, misalnya demokrasi berarti pemerintahan langsung oleh warga negara secara bebas, khususnya warga laki-laki. Pada abad ke-21, demokrasi dipahami secara umum sebagai pemerintahan tak langsung, yakni melalui wakil-wakil terpilih. Demokrasi liberal berasal dari doktrin filosofis tertentu dan berkembang konstitusional
yang muncul terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Kata sifat liberal sendiri merujuk pada seperangkat doktrin filosofis yang menekankan kesetaraan manusia yang dikembangkan pada periode modern awal sekitar abad ke-17. Filsuf Inggris John Locke berpendapat pemerintahan yang sah hanya muncul dari persetujuan dan hak untuk menyetujui yang berakar dari fakta alam, yaitu kesetaraan manusia. Selanjutnya, sejarah demokrasi liberal di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang menerapkan demokrasi liberal, Indonesia memiliki sejarah sendiri terkait sistem tersebut pada periode 1949 sampai 1959. Namun, konsep demokrasi ini tidak berjalan dengan baik karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan yang berbeda di antara masyarakat Indonesia. Pada pemilu 1955, terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi mencerminkan perkembangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Sebanyak 172 partai politik turut bertanding. Namun hanya 4 partai yang berhasil meraih suara terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun program pemerintahan tak dapat berjalan dengan mulus karena sistem demokrasi liberal ini. Hal ini memicu kekacauan politik karena kekuasaan yang lebih besar berada di tangan parlemen. Pada tahun 1959, era demokrasi liberal berakhir ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Tindakan ini diambil karena konflik antar golongan dan ketidakmampuan untuk menetapkan dasar negara yang jelas. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri pemerintahan demokrasi liberal. Yang pertama, demokrasi. Pemerintah dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Kedua, liberalisme. Pemerintah menekan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan minoritas. Yang ketiga, perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah menjaga dan melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan juga berpendapat. Keempat, kekuasaan yang terbatas. Kekuasaan pemerintah terbatas oleh konstitusi dan juga hukum. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi liberal. Yang pertama ada kebebasan individu. Di sini pemerintah harus melindungi kebebasan individu dan hak asasi manusia. Yang kedua, perlindungan minoritas. Pemerintah harus melindungi hak-hak minoritas dan mencegah diskriminasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Pemerintah harus menjamin keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua warga negara. Yang keempat, ada ekonomi pasar. Pemerintah harus mendukung ekonomi pasar dan kebebasan ekonomi. Lalu, contoh negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal ada 5, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Jerman. Kelebihan pemerintahan demokrasi liberal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang kedua, meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang keempat, mendukung ekonomi pasar dan kebebasan ekonomi.
Adapun kekurangan dari pemerintahan demokrasi liberal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang lambat. Yang kedua, konflik antara berbagai kelompok kepentingan. Yang ketiga, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Dan yang terakhir, ketidaksetarakan ekonomi dan sosial. Dalam pemerintahan demokrasi liberal, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, rakyat. Rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan demokrasi liberal. Mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin, mengikuti proses pengambilan keputusan, dan mengawasi kinerja pemerintah. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan, mengatur negara, dan menjaga keadilan. Yang ketiga, parlemen atau legislatif. Parlemen atau legislatif memiliki peran untuk membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Yang keempat, eksekutif. Eksekutif yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, mengatur negara, dan membuat keputusan strategis. Yang kelima, yudikatif. Yudikatif yang terdiri dari pengadilan memiliki peran untuk menjaga keadilan, menafsirkan undang-undang, dan memutuskan sengketa. Yang keenam, partai politik. Partai politik memiliki peran untuk mewakili kepentingan rakyat, mengajukan calon pemimpin, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, media. Media memiliki peran untuk menyampaikan informasi, mengawasi kinerja pemerintah, dan memberikan ruang untuk diskusi publik. Dan yang terakhir, masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah memiliki peran untuk mengawasi kinerja pemerintah, mempromosikan hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan demokrasi liberal, semua pihak tersebut memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mempromosikan hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Struktur pemerintahan dalam sistem demokrasi liberal. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Pemerintahan demokrasi liberal memiliki 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Yang kedua, pemerintah terpilih. Pemerintah dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dan yang ketiga, sistem parlementer atau presidensial. Pemerintahan demokrasi liberal dapat memiliki sistem parlementer atau presidensial. Mekanisme pengambilan keputusan. Yang pertama, pemilihan umum. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen atau sebagai presiden. Yang kedua, parlemen. Parlemen memiliki peran untuk membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Yang ketiga, kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri atau Presiden dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan mengatur negara. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua, pengadilan.
Pengadilan memiliki peran untuk menafsirkan undang-undang dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia memiliki peran untuk memantau dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, pengawasan parlemen. Parlemen memiliki peran untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab. Yang kedua, pengawasan media. Media memiliki peran untuk memantau kinerja pemerintah dan menyampaikan informasi kepada publik. Yang ketiga, pengawasan masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki peran untuk memantau kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab. Selanjutnya ada jenis-jenis pemerintahan demokrasi liberal. Yang pertama ada demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan tanpa perwakilan. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil untuk menyampaikan aspirasi dan membuat keputusan atas nama mereka. Yang ketiga, demokrasi konstitusional. Dilandasi oleh konstitusi yang menjamin hak asasi manusia serta mengatur struktur dan fungsi pemerintahan. Yang keempat, demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan atau perdana menteri dipilih oleh parlemen. Yang kelima, demokrasi presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dipilih kekuasaan eksekutif secara terpisah dari legislatif. Nah, selanjutnya kesimpulan. Demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan yang menekankan pada kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran penting melalui pemilu yang bebas adil, serta partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pemerintah dituntut untuk transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Demokrasi liberal terus berkembang mengikuti tuntutan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kebebasan dan hak-hak dasar setiap warga negara. Baik, di sini saya Najmi akan menjelaskan beberapa bagian. Di antaranya ada pengertian demokrasi terpimpin, selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin, dan selanjutnya lagi ada kelebihan dan kekurangan dari demokrasi terpimpin. Baik, jadi yang pertama ada pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kestabilan dan kemajuan negara melalui kepemimpinan yang efektif. Tujuan utama sistem ini adalah mencapai kestabilan dan kemajuan negara melalui kepemimpinan yang terarah dan terstruktur. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan negara dan pastinya memastikan implementasinya. Baik, untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Terdapat 3 ciri demokrasi terpimpin yang sudah terpampang di layar. Yang pertama ada kepemimpinan yang kuat. Dalam hal ini, demokrasi terpimpin, pemimpin memiliki otoritas yang besar dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin ini diharapkan memiliki visi dan kemampuan untuk mengarahkan negara menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang kuat ini pastinya memungkinkan negara untuk merespon tantangan dengan cepat dan efektif. Yang kedua, ada partisipasi rakyat. Meskipun kepemimpinan yang kuat memegang peran penting, rakyat tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, partisipasi ini seringkali memiliki batasan tertentu
untuk memastikan kestabilan dan efektivitas pemerintahan. Partisipasi rakyat bisa dilakukan melalui pemilihan umum, diskusi publik, atau mekanisme lainnya yang diatur oleh sistem. Ciri-ciri yang terakhir yaitu ada pengawasan oleh lembaga negara. Lembaga negara seperti parlemen ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga negara seperti parlemen dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pemimpin. Pengawasan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang kuat tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak rakyat. Dan selanjutnya ada kelebihan demokrasi terpimpin. Yang pertama ada kestabilan. Demokrasi terpimpin dapat mencapai kestabilan yang lebih baik dibandingkan sistem demokrasi lainnya. Karena dalam hal ini, kepemimpinan yang kuat dan terarah dapat mengurangi konflik dan meningkatkan koordinasi. Dengan kepemimpinan yang jelas, negara dapat menghadapi tantangan dengan lebih terorganisir dan efektif. Yang kedua, ada efisiensi. Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi terpimpin bisa lebih cepat dan efisien karena kepemimpinan yang kuat tidak terhalang oleh berbagai kepentingan yang bertentangan. Hal ini memungkinkan negara untuk merespons situasi darurat atau kebutuhan mendesak dengan lebih cepat. Dan yang ketiga ada kemajuan. Dengan perencanaan dan pelaksanaannya efektif, demokrasi terpimpin dapat mendorong kemajuan negara. Kepemimpinan yang kuat dapat menyusun visa jangka panjang dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan nasional, serta pastinya memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal. Dan yang terakhir ada kekurangan demokrasi terpimpin. Yang pertama ada kurangnya kebebasan. Salah satu kelemahan utama demokrasi terpimpin adalah potensi pembatasan kebebasan individu dan kelompok. Kepemimpinan yang kuat seringkali memiliki kontrol besar atas berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bisa membatasi kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkumpul. Dan yang kedua ada korupsi. Kepemimpinan yang kuat dalam demokrasi terpimpin juga berpotensi memungkinkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan terpusat pada satu pihak atau satu orang, potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar karena kurangnya kontrol dan pengawasan yang efektif. Dan yang terakhir dalam kelebihan ini, dan yang terakhir dalam kekurangan ini yaitu ada kurangnya akuntabilitas. Pemimpin dalam demokrasi terpimpin bisa jadi kurang akuntabel kepada rakyat karena struktur kekuasaan yang terpusat dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini bisa menyebabkan kepemimpinan lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya. Terima kasih. Pihak yang terlibat. Pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam demokrasi terpimpin antara lain adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Aidit, Jenderal Ahmad Nasution, Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan juga Syarifuddin Prawiranegara. Sejarah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang sudah dirintis pada 1957 sebenarnya baru resmi sejak 1959 ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden dikeluarkan karena ketidakstabilan pemerintah untuk mengganti UUD 1959. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan UU baru, tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan UU baru. Akhirnya, keadaan pun menjadi rincuh dan kacau. Akhirnya,
Pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi dibubarkannya konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUD 1950, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sejarah demokrasi terpimpin. Dengan adanya dekret presiden, maka sistem pemerintah liberal dan kabinet parlementer berakhir, kemudian diganti dengan sistem pemerintah terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Pada 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstitusi di Bandung. Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Ia mengkritik tentang kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 2 tahun, 5 bulan, dan 12 hari. Akhirnya, pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi dibubarkannya konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Sejarah demokrasi terpimpin. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan adanya dekret presiden, maka sistem pemerintah liberal dan kabinet parlementer berakhir, kemudian diganti dengan sistem pemerintah terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Selanjutnya saya Yunita Rahmadewi dari nomor absen 35 akan menjelaskan terkait demokrasi terpimpin. Di antaranya yang pertama adalah waktu terjadinya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin terjadi dalam periode waktu 1959 sampai 1965, lebih tepatnya 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin juga dikenal sebagai Orde Lama, adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada figur Presiden Soekarno. Peran partai politik dibatasi dan terus mengalami pemberangsuran. Kedua, tempat terjadinya demokrasi terpimpin. Tempat terjadinya demokrasi terpimpin, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dibacakan oleh Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Yang selanjutnya adalah peristiwa penting selama demokrasi terpimpin. Meliputi yang pertama adalah Dekret Presiden. Yang kedua, Operasi Trikora atau Operasi Trikora adalah operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan untuk merebut wilayah Irian Barat dari Belanda. Hal tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 1961 sampai 15 Agustus 1962. Yang ketiga adalah konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia atau konfrontasi Borneo adalah konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Selanjutnya yang keempat adalah penarikan diri dari PBB. Pada 7 Januari di tahun 1965, Presiden Soekarno sempat menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Alasan utama yang mendasari keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena saat itu Malaysia diterima oleh PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Yang kelima adalah Nasakom. Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini berlaku di Indonesia dari 1959, masa demokrasi terpimpin hingga Orde Baru tahun 1966. Yang terakhir adalah transisi ke Orde Baru.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Kesimpulan dari demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem ini dapat mencapai kestabilan dan kemajuan negara, namun juga dapat membatasi kebebasan individu dan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengevaluasi sistem demokrasi terpimpin untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Sekian dari kelompok kami yang telah menjelaskan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kami minta maaf apabila ada salah kata yang telah kami ucapkan atau kami tulis dalam presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.